Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda. Pagi hari ini kita bersama di Info Gunadarma. Untuk Anda yang berada di Yogyakarta, Kulon Progo, kemudian Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, dan juga untuk Anda yang ada di Bogor, Serang, Banten ya. Selamat pagi dan Anda bisa mengikuti program ini Info Gunadarma dengan ikut berpartisipasi melalui 0811 1121 008. Ada saya Rudi Ilham dan pagi hari ini kita sudah bersama Dr. Masodah SE MMSI MIKOM. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Ibu Masodah. Selamat pagi Mas Assalamualaikum, Ilham. sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi enggak ini ya Bu ya? Enggak apa namanya? Enggak apa nih? belum ini apa namanya? Vaksin. Belum ngajar. Oh, belum ngajar. Belum ngajar secara ini luring. masih luring ya Bu ya. Kita masih daring. Tapi kangen Bu. Pasti. Sama siswa-siswanya Bu, Pasti. sama mahasiswanya. Apa Bu yang Ibu kangenin dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Gunadarma? Interaksi dengan mereka itu membuat bahagia seperti itu. Nah, ini yang tidak didapatkan ketika daring. Kan pakai dunia maya atau pakai itu ya. Iya, tapi tidak didapatkan ya, iya. Bu ya. Itu yang buat kangen memang. Dan memang lebih enakan interaktif ya Bu ya, ada di kelas. Iya. Membuat awet muda sepertinya ketemu dengan mereka. Kan mereka muda terus ya, ganti-ganti. Mereka muda terus. Iya, kan ganti lagi mahasiswanya, kan masih umurnya segitu aja yang kita ketemu. Betul. Yang bertambah umur kan dosennya gitu. Ibu sudah mengajar berapa lama, Bu? Sudah di Gunadarma. Hampir 30 tahun. Wow. 30 tahun mengajar di Ekonomi Universitas Gunadarma. Di Fakultas Ekonomi Gunadarma. Iya. Apa yang paling berkesan Bu menjadi dosen di Gunadarma Bu? Yang paling saya suka itu membuat mereka tahu dan pada akhirnya mereka sukses. Dan biasanya mereka menghubungi saya. Kadang-kadang kan saya punya Facebook atau apa, Bunda apa kabar gitu. Kadang Alhamdulillah. Mam apa kabar, karena sebutannya macam-macam ya buat mahasiswa-mahasiswa yang dekat itu biasanya. Dan saya senang kalau mereka sukses. Oh, kamu di mana sekarang gitu. Oh, masih ini ya Bu ya, masih iya. Apa namanya interaktif dengan mereka ya, iya. Sampai dengan sejauh tapi ini. Kapan dalam kondisi tertentu kan nggak setiap hari juga. Tapi kan yang lebih enak justru kan ketemu, oh ini mahasiswa yang ini itu. Tapi masih ada yang Ibu ingat Bu? Masih lah pasti. Masih banyak yang Ibu kecuali ingat, yang hanya mengajar di kelas, beberapa kan banyak ya. Iya. Itu menarik itu. Bu, saya mahasiswa Ibu loh Bu, tahun sekian gitu ya. Iya. Sudah ada yang jadi apa Bu? Iya, paling itu kebanyakan mereka bekerja di perbankan, analis kredit. Kemudian di KAP juga ada. Akuntan publik ya? Iya, mereka mengaudit. Yang sekarang ini semua orang work from home, tapi auditor nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Lebih sering mereka harus tugas keluar kan kalau auditor. Dan itu menjadi salah satu bidang kerja yang harus keluar, nggak bisa mereka keluar kota kalau ada suratnya itu udah diizinkan oleh pemerintah termasuk. Iya. KAP. Iya.
Mereka tetap berjalan ya Bu ya? Iya, seperti pajak begitu kan sama. Betul. Nah Bu, cerita sedikit mengenai Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Ibu. Oke, ya Fakultas Ekonomi sekarang ini kan sudah ya hampir berapa ya, 30 tahun juga ya, dari 9 itu. Nah, perkembangan yang terakhir itu kita kalau berkembang mengikuti dari tanggap dengan kondisi lingkungan kita gitu ya. Iya. Yang terakhir itu pandemi yang dimana kita Maret tahun 2020 itu baru proses belajar mengajar berhenti dari tatap muka gitu ya, dari luring berubah menjadi daring gitu. Yeah. Dan itu signifikan, dan beberapa tidak lama setelah itu kan kalau nggak salah sudah masuk bulan puasa dan lebaran ya. Yeah. Nah kita alhamdulillah karena Fakultas Ekonomi semuanya yang ada di bawah universitas itu IT-nya kan menonjol, menjadi unggulan dari Gunadarma. Dan ketika proses belajar mengajar berubah menjadi virtual, kita menggunakan Vkelas itu menjadi tidak begitu bermasalah gitu. Karena dosen selama ini juga mengajarnya kalau tatap muka, salah satu fasilitas yang disediakan adalah daring lewat Vkelas. Jadi itu yang membuat ketika kita berubah drastis proses belajar mengajarnya itu alhamdulillah kita tidak terlalu bermasalah. Iya, jadi dengan IT yang kami miliki ya tidak begitu masalah, itu luar biasa gitu. Memang Gunadarma dikenal sebagai kampus IT ya Bu ya. IT base ya. IT base. Jadi, semua fakultas seperti itu. Jadi intinya tidak ada masalah ketika harus berjalan dengan sistem dari. Karena kan nggak semua juga perguruan tinggi bisa sigap seperti itu tentunya. Nah kami sudah setahun seperti itu. Nah kalau dilihat dari fasilitas seperti itu dari IT yang kami unggulkan, kami proses belajar mengajarnya tidak begitu masalah. Bahkan sekarang ini di akhir-akhir tahun 2020 kita sudah menambah melengkapi ya sebagai komplementer proses belajar mengajar. Jadi mahasiswa boleh melihat kami punya UG TV, itu ada tim teaching. Beberapa mata kuliah menjadi satu dikemas oleh beberapa dosen untuk menjadi materi yang lebih bagus lagi. Gitu. Jadi materinya bisa antar prodi, lintas prodi juga memungkinkan. Kan beberapa seperti di ekonomi kami punya marketing. Jurusan marketing itu e-marketing. Tentunya kita harus bekerja sama dengan Ilkom menjadi integrated marketing communication. Gitu. Karena komunikasi marketing tuh kalau tidak bagus komunikasinya, integrated marketing communication kan mencoba mengkomunikasikan apa yang diinginkan perusahaan kan. Ya betul. Jadi kalau tidak tepat cara mengkomunikasikannya susah juga. Jadi kita kolaborasi dengan fakultas ilmu komputer, ilmu komunikasi. Oh, jadi bisa dikolaborasikan dan itu salah satunya terbantu dengan acara tim teaching di sana. Iya, tim teaching. Kemudian beberapa ahli itu kami datangkan lewat UGTV juga. Itu menjadi materi-materi komplementer yang penting bagi mahasiswa supaya mereka tahu dalam kondisi pandemi seperti ini mereka tetap harus membuka wawasan gitu ya, yang kami menyediakan fasilitas untuk itu. Cuma tinggal prakteknya saja ya Bu. Betul. Ya, yang agak terganggu ini ya. Artinya kalau selama ini sistemnya adalah luring, daring itu pakai online. Daring online itu kan agak sulitnya ketika praktek saja. Betul. Tapi kalau ketika luring itu kan bisa ya Bu ya, dikomunikasikan bagaimana cara seorang marketing communication ini mengkomunikasikan gitu. Walaupun tetap bisa, tapi mungkin agak terbatas dengan daring. Kan kalau lewat daring kita menggunakan virtual class atau Vkelas itu kami bisa memberikan tugas ke mahasiswa dalam bentuk video. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, karena komunikasi kan memang harus dilihat ya, jadi bagus atau enggak gitu. Mereka memahami dari materi itu juga bisa, dan itu bisa diupload ke Vkelas. Jadi dosen akan melihat, tapi kalau satu-satu kan lama, itu nggak memungkinkan dalam kurun waktu Vkelas. Kita jamnya kan sama dengan jam belajar di kelas, kan nggak cukup. Jadi kita biasanya beberapa harus praktek beberapa di pertemuan Vkelas itu, sisanya kita bisa
dosen akan menilai pada saat waktu tertentu. Oh, ini bagus, ini baru diumumkan, ini yang paling bagus ya, nilainya sekian. Jadi tetap, terus dilihat dari sudut pandang keilmuannya. Oke. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ. Selain marketing communication, apalagi Bu? Gunadarma punya selain akuntansi, kami punya akuntansi. Biasanya kalau akuntansi di antara laboratorium didukung lab perpajakan. Nah, lab perpajakan itu kemudian saat ini sudah berkembang. Kita punya tax center. Nah, gitu. ini menarik. Pusat dari aktivitas pengabdian masyarakat ya. Salah satu aktivitas pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan oleh dosen-dosen, karena dosen bisa membantu bagaimana sih cara mengisi SPT seperti kemarin. Ini kan bulan Maret kemarin SPT pribadi harus selesai gitu. Sementara sampai April itu kan badan. Gitu. Nah, itu kami membantu untuk seperti itu lewat tax center. Bahkan yang terakhir tax center itu punya room sendiri di gedung Gunadarma F4 gitu ya. Itu mereka melayani UMKM yang menyusun laporan keuangan, kemudian bagaimana menyusun pelaporan SPT-nya gitu. Kita punya room sendiri. Dan itu sangat membantu ya dalam kondisi pandemi, dan membantu pemerintah juga, khususnya DJP dalam rangka terus menggerakkan ekonomi masyarakat dalam pandemi ini. Karena yang terdampak paling besar kan UMKM ya. UMKM betul. UMKM. Tapi selama ini yang terkenal bisa survive justru UMKM. Betul. Yang survive itu adalah UMKM yang tahu bisa menangkap peluang, dan IT-nya juga harus bagus. Karena kan jarang sekali transaksi sekarang ini kita membayar pakai uang tunai. Betul. Artinya UMKM harus bisa memanfaatkan IT. Gitu, fintech gitu. Itu harus. Kalau enggak mereka kan collab. Karena transaksi pesan makanannya harus lewat Gojek, berarti dia harus terdaftar. Dan itu menjadi salah satu upaya yang kita lakukan supaya UMKM mengerti gitu. Di antaranya kita membangun UMKM supaya seperti itu. Bagaimana cara memanggil mereka untuk bisa ikut gabung di tax centernya Universitas Gunadarma? Iya, kita kalau untuk UMKM-nya memang sudah punya. Kita sudah punya link dengan UMKM karena kita punya D3 bisnis kewirausahaan, mereka linknya dengan UMKM cukup kuat. Jadi kami bisa menjadi kalau ada butuh bantuan lewat lembaganya tax centernya. Gitu. Jadi tidak perlu lagi untuk berpromosi ya Bu ya. Tidak. Jadi mereka sendiri yang akhirnya datang karena memang butuh. Areanya Depok saja atau bisa Bogor, bisa Jogja, sampai Bogor, bahkan sampai ke Cengkareng kalau memang bersedia. Kami selama ini saya sampaikan lewat daring. Ibu kebutuhannya apa? Terpaksa lewat daring dulu kan, memang kondisinya pandemi ya. Berarti ibu harus menyiapkan A, B, C, D, saya sampaikan. Nanti kalau ibu sudah siap, nanti kami akan datang atau beberapa asisten akan datang untuk mengambil datanya, diskusi dulu nanti baru kita bantu untuk menyusun laporan keuangan. Memang kan itu tergantung kantor pelayanan ya Bu ya. Jadi artinya kalau seandainya Depok saja, ada Bogor, kemudian Sukabumi masih gabung sih dengan Bogor. Kemudian yang lain. Tapi kalau seandainya misalnya pernah nggak dapat dari Jogja, dari mana gitu Bu, sekedar ingin sharing dan lain sebagainya, mungkin kan bisa saja, sebenarnya sama kan. Betul. Tinggal mereka mengurusnya di kantor pelayanan masing-masing. Betul. Ada tapi Bu. Jadi kalau kegiatan tax center kemarin kita coba untuk yang terakhir itu kita mencoba untuk meluaskan pelayanan sebenarnya dengan informasi yang seluas-luasnya. Betul. Kemarin beberapa KPP dibuka untuk link. Jadi ada aktivitas seminar yang sifatnya berapa ya kemarin pesertanya cukup banyak ya, karena berapa KPP bergabung di situ untuk silahkan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Gunadarma. Jadi kalau memang jarak jauh ya pasti harus lewat daring. Kita terbuka sekali untuk itu. Lewat daring bisa. Jadi ada ya Bu ya sebenarnya. Ada. Yang masuk dari mana yang terjauh mungkin pernah. Kalau untuk yang sekarang ini masih paling jauh paling ada di Bekasi sampai Cengkareng ya sampai itu. Tapi kalau sampai luar kota belum kan. Belum ada. Jadi UMKM ini kan baru digerakkan oleh KPP juga, KPP pajak ya, pelayanan pajak.
Nah, digerakkan kalau KPP-nya bergerak, nanti minta tolongnya di mana, nah baru kita terbantukan dari situ. Oke. Jadi banyak link lah untuk bisa menciptakan. Ya, jadi intinya bahwa di Fakultas Ekonomi ini juga selain tadi masalah perkuliahan, kemudian sekarang yang terbaru itu sedang sibuk-sibuknya masalah tax center. Karena memang sampai dengan April nanti untuk badan ini masih terus berjalan. Betul. Ya, Bu, ya? Iya, benar masih ini masih berjalan. Masih. Kalau OP kan sudah, orang pribadi sudah sampai kemarin Maret ya. Kemarin Maret, sekarang tinggal yang April. Betul. Nih. Lagi dan itu peluang buat mahasiswa juga untuk berlatih menjadi pengisi SPT, berlatih menghitung pajak badan, pajak perorangan. Itu mahasiswa punya peluang untuk itu. Jadi mereka bisa praktek ya, kalau istilahnya kampus merdeka sekarang itu, mereka bisa magang gitu. Nah, itulah kesempatannya bagi mahasiswa akuntansi. Tapi ternyata peluangnya ketika kita buka tax center itu tidak hanya mahasiswa belajar untuk mengisi SPT, fakultas yang lain juga. Karena kita butuh IT, kita butuh mereka ikut. Jadi di bidangnya masing-masing. Mahasiswa komunikasi juga ikut juga ya. Iya, di sana. Betul. Oke, bagaimana cara mengkomunikasikan? Siapa tahu menjadi ini dia ya, jadi markom gitu kan? Betul ya. Iya. Ya. Oke, baik Ibu Masodah, kita lanjutkan kembali nanti untuk Anda sahabat Mega Suara yang ingin ikut bergabung, silakan di 0811 112 1008 di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma masih bersama Anda pagi hari ini bersama Dr. Masodah SEMMSI MIKOM, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Untuk Anda, sahabat Mega Suara yang ada di Sukabumi, Serang, Kuningan, kemudian juga Indramayu, Kota Perak, dan juga Kulon Progo, silakan Anda yang ingin bertanya mengenai seputar Universitas Gunadarma bisa melalui 0811 112 1008. Ibu, untuk Gunadarma ini terkenal dengan kampus IT, kemudian mahasiswanya dari mana-mana, Bu ya. Betul. Itu terbukti dengan kemarin waktu kayak wisuda daring itu ya, Bu ya. Iya. Ada yang dari Maumere, betul, ada yang dari Aceh. Iya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada mahasiswanya. Iya, betul sekali. Kemudian belum yang di luar negeri, kayak kemarin yang dari Uzbekistan itu banyak sekali gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, ini juga selama ini perkuliahan memang tidak terganggu. Teman-teman yang mahasiswi yang berada di luar daerah sekarang masih kembali ke tempatnya masing-masing ya, Bu ya, ke daerahnya masing-masing. Perkuliahan secara ini belum ada ini, Bu. Kan sesuai dengan surat edaran pemerintah ya, bahwa sebenarnya mulai tahun ini diizinkan untuk luring, tetapi untuk kasus-kasus khusus, misalnya kalau mahasiswa harus bimbingan di tingkat terakhir itu kan ada yang harus bimbingan atau ya mereka diizinkan untuk seperti itu. Tapi pada prinsipnya ya Gunadarma terbuka kalau memang akan luring boleh, gitu, tapi dengan protokol tentunya mengikuti protokol. Atau memang daring. Kalau full mau daring ya nggak ada masalah ketika. Jadi proses mahasiswa penyelesaian tingkat akhir itu kadang-kadang memang harus datang gitu. Ya, betul. Ya. Tapi dalam kasus ini tidak menjadi kewajiban. Tapi boleh ada, tapi tidak menjadi kewajiban. Ya. Gitu. Kampus benar-benar sepi ya, Bu ya? Enggak juga. Tanpa mahasiswa kan biasanya rame ya, Bu ya. Ya untuk beberapa hari, maksudnya hari-hari tertentu ada aktivitas yang betul, cukup ramai itu untuk. Karena kan memang ada juga mahasiswa yang memang harus datang ke kampus itu yang itu. Tapi untuk hari-hari tertentu juga memang betul sepi gitu. Ya karena adik-adik kita masih ada di rumah masing-masing ya, belajar secara daring. Yang terakhir kita dengar bahwa ada program juga di kegiatan di Fakultas Ekonomi ini, Bu,
untuk UPZ ya Bu ya, unit pengumpul zakat. Nah, ini jadi tadi kita sudah berbincang mengenai tech centernya yang sudah berjalan, bisa menjadi tempat latihan juga bagi mahasiswa-mahasiswi Gunadarma, tempat magang dan lain sebagainya. Nah, mengenai UPZ ini gimana, Bu? Jadi Gunadarma kan untuk Fakultas Ekonomi itu kan ada 3 prodi ya. Akuntansi, mereka punya tech center, kemudian manajemen dengan aktivitas integrated marketing, kemudian marketing, e-marketing, semuanya berbasis IT. Kemudian ada satu lagi syariah. Ekonomi syariah program studinya. Baru ya Bu ya? Baru, relatif baru. Oh, sudah ada lulusan tapi. Oh, udah ada lulusannya. Sudah. Nah, ekonomi syariah ini akhirnya kan aktivitasnya cenderung ke kegiatan ekonomi syariah ya, basisnya yang berbasis syar'i. Nah, salah satu aktivitas untuk magang mahasiswa kami baru tahun 2019 mengadakan pendekatan dengan Basnas bagaimana caranya, terus sampai ada seminar-seminar gitu. Terus baru tahun 2020 legalitas dari UPZ itu hadir. Jadi kita sudah legal, kita boleh mengumpulkan dana dari masyarakat kan gitu. Nah, itu pas sekali dengan kondisi pandemi saat itu. Jadi tahun 2020 aktivitas mulai berjalan, jadi sudah setahun ini UPZ berjalan. Itu sangat membantu karena satu momen yang saya masih ingat adalah beberapa mahasiswa yang full beasiswa, kan ada beberapa mahasiswa Gunadarma yang full beasiswa terjebak di kos-kosannya, mereka sekelilingnya ada yang kena, ibu kosnya ada yang kena, jadi dia takut sekali gitu ya. Sementara mereka sudah tidak boleh kembali lagi, kan waktu itu tidak boleh kembali ke daerah, jadi transportasi dihentikan. Untuk yang mudik nggak boleh, jadi benar-benar selektif waktu itu pemerintah ya untuk protokol kesehatan. Nah, itu beberapa mahasiswa terjebak, jadi mereka belum pull atau tiketnya pas setelah peraturan itu gitu. Nah, kami membantu, kampus juga waktu itu ada pengabdian masyarakat yang membantu sekian ribu paket untuk masyarakat gitu. Waktu itu tahun 2020 menjelang Lebaran kalau nggak salah. Nah, itu berbarengan, jadi UPZ juga bergerak, kampus juga bergerak. Kampus kan besar gitu, kalau UPZ kan baru lahir, jadi kita di UPZ itu di bawah Basnas langsung, jadi institusi itu mandiri di bawah Basnas. Nah, kami hanya diizinkan, karena sudah legal, diizinkan untuk mengumpulkan zakat. Nah, manfaatnya adalah diantaranya ada beberapa mahasiswa yang tadi, kalau mahasiswa semua aktivitas di kampus itu kan berbasis IT. Jadi ketika kampus mau mengadakan pengabdian masyarakat, siapa yang butuh itu dibuka lewat IT itu. Nah, jadi lewat web. Jadi mahasiswa itu ada beberapa yang mendaftar dari kami butuh, ya di store sama kampus lokasi itu gitu. Mahasiswanya menyampaikan bahwa saya udah dapat bantuan Ibu dari Gunadarma berupa beras ini gitu. Jadi banyak itu dia foto gitu. Dan kebetulan saya dari UPZ juga memberikan juga santunan ke mereka. Kan diizinkan, zakat itu boleh untuk pendidikan kan. Gitu. Jadi itu mereka menjadi kategori seperti itu. Nah, ini berdampak. Di antaranya lagi ya, dari dana yang terkumpul kita memang harus distribusikan ke masyarakat. Ada yang buat modal, ada yang buat itu. Ini membantu untuk di sekitar kampus tapi ya Bu ya? Iya, di sekitar kampus. Maka saat ini kita masih bergerak di sekitar kampus Depok, karena memang terus nanti sebentar lagi di sekitar kampus Karawaci kita mencoba untuk rata. Karena kan prosesnya harus fisik ya, kita datang ke sana, kita memberikan gitu. Iya. Itu yang dan itu memang satu hal yang menarik di UPZ ini, teknologi fintech kita manfaatkan. Artinya? Jadi kalau transfer seperti kita ada 200, 100 gitu, kadang-kadang lewat transfer bisa. Tapi ini dibuka buat mahasiswa gitu. Kita sengaja untuk membuat mahasiswa itu memiliki rasa empati yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ada. Jadi lewat dana, OVO mereka bisa mentransfer yang cuma 5.000 gitu, tapi niatnya bukan uangnya, tetapi bagaimana menciptakan rasa empati. Menumbuhkan rasa empati yang lebih buat mahasiswa. Kemudian bagi mahasiswa syariah, UPZ ini menjadi tempat magang mereka untuk beraktivitas. Bagaimana menghitung zakat
zakat mal, zakat fitrah, fidyah. Itu mereka belajar dari situ, magang di situ. Bagaimana mereka mengorganisasikan itu. Jadi bisa menjadi tempat bagi mereka magang. Dan ekonomi syariah ini juga memiliki SAFE SAFE itu organisasi yang dibuat oleh mahasiswa ekonomi dulu sebelum syariah ada, dan itu sudah kalibernya internasional. Jadi sebelum ekonomi syariah lahir, di Fakultas Ekonomi sudah memiliki SAFE. SAFE. Jadi Syariah Ekonomi Forum Forum Mahasiswa Syariah gitu. Dan itu sudah kalibernya udah internasional. Karena kalau sebentar lagi mereka ada acara sekitar bulan April, itu pembicaranya dari berbagai kalau nasional itu pasti ditambah internasional. Itu memang kalibernya udah berbeda. Jadi intinya bahwa di Universitas Gunadarma ini bukan hanya artinya mereka berkegiatan mencari ilmu, pendidikan dan lain sebagainya, tapi mereka juga diajarkan ya kan untuk berorganisasi. Kemudian juga menimbulkan empati. Iya, menumbuhkan rasa empati ya. Penting. Jadi sambil kegiatan itu juga bukan hanya kuliah hard skill dan soft skillnya juga harus kita bangun. Nah ini sama dengan Kampus Merdeka sebenarnya kan? Ya, jadi udah lebih dulu sebenarnya ya. Universitas Gunadarma menerapkan bahasanya saja agak berbeda. Itu dia, soft skill harus tetap dijaga. Oke, baik Bu. Nah sekarang kita itu mengenai program studi dari ekonomi ya Bu ya. Ada syariah, kemudian yang lain ada kendala Bu di perkuliahan ini? Bagi mahasiswa yang sekarang nih? Ya mungkin ada beberapa mahasiswa yang jaringan ya. Biasanya kan kalau kita berbasis IT, jaringan yang menjadi kendala. Ketika mereka jaringannya tidak stabil, mesti keluar masuk. Tapi nanti mereka akan menyampaikan, Ibu maaf, ini saya masih di kampung, kondisinya seperti ini. Kita paham untuk seperti itu. Dan maklum ya. Betul. Kita nggak bisa kan memastikan bahwa jaringan bagus. Kadang-kadang kita juga tahu lah jaringannya tiba-tiba hilang aja, lost gitu. Itu biasanya yang jadi kendala. Tapi alhamdulillah kalau secara fasilitas ya di kampus nggak apa-apa, tapi justru karena kita ngajarnya dari rumah, mahasiswa ada di mana, mahasiswa saya itu dari Manado gitu, terus tiba-tiba hilang gitu karena ketua kelasnya. Jadi saya tanya, ini kenapa? Oh Ibu maaf, tadi jaringannya memang hilang kan, lost gitu. Iya. Tapi itu bukan kendala lah ya secara ini. Jadi masih dimaklumi. Masih bisa dimaklumi, kecuali mereka yang sengaja matiin kamera tidur-tiduran gitu ya. Iya bisa, tapi kan pemerintah menyediakan kuota sebenarnya ya. Ada ya sebenarnya, ada mereka cuma dengerin aja gitu, ada aja. Ya. Tapi on cam kadang-kadang kalau saya on cam. Harus on cam Bu. Jadi dalam kasus tertentu harus on cam. Kalau enggak ya saya tunjuk. Kalau mereka kan kadang-kadang kalau on cam itu mengganggu. Jadi on cam-nya dimatikan supaya lebih lancar. Ya betul. Kan begitu. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa, tapi tetap saya tanya, ini apa maksudnya? Untuk tetap menjaga kualitas dari itu. Jadi nanti takutnya tadi ya tidur gitu ya. Ada aja yang masih tidur ya Bu ya. Ya, tapi itu pengaruh ke absensinya aja tinggal kan. Iya, mereka nggak pernah gabung dan lain sebagainya. Betul. Tanyain aja Bu ya. Iya. Tapi alhamdulillah lah, semuanya bisa berjalan lancar. Iya, alhamdulillah. Nah, mengenai penerimaan Bu. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma masih bersama Dr. Masoda SMMSI MIKOM, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Kami mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ya. Ya Ibu. Bu Masoda, mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah mengenai penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Monggo, Ibu. Ya, sekarang ini mahasiswa untuk calon mahasiswa ya, anak-anak yang kelas 3 SMA itu sudah mulai tahap akhir. Nah, ini mereka harus mulai melihat, mengamati, mereka memilih perguruan tinggi yang mana gitu. Nah, pada tahap ini Gunadarma sudah ada 2 jalur masuk ya.
Yang pertama di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Itu mahasiswa full online bisa mendaftar di situ. Kemudian untuk dikunjungi dulu saja, gitu ya, dikunjungi karena mereka akan melihat prosesnya seperti apa. Itu yang pertama untuk jalur reguler sebenarnya bahasanya, kalau dulu tuh reguler sebelum kita full online. Kalau dulu kan Gunadarma juga ada, online-nya sudah ada juga, tapi mahasiswa lebih sering sebelum pandemi itu lebih suka datang langsung ke kampus, gitu. Jadi yang dominan kalau dulu datang ke kampus, kalau sekarang dominan sekali full online gitu. Tapi tetap ada yang datang ya, Bu? Dipersilahkan. Kami tapi dengan protokol. Kan kadang-kadang orang tua ada juga yang nggak suka online atau mesti melihat kampusnya dulu, kan seperti itu ya. Jadi berkunjung itu kan melihat kampus. Beberapa mahasiswa saya ketemu, kalau di beberapa saya lagi jalan di kampus yang lain, ketemu sama orang tua mahasiswa. Ibu, ini kampus yang mana? Oh, ini kampus untuk yang mana? Biasanya mereka memang berniat untuk melihat fasilitas gedung ya. Seperti itu. Nah, jalur pendaftaran yang beberapa mahasiswa SMA ini kan ada yang sudah mengikuti tryout. Ya, nah tryout itu juga kita juga punya. Silahkan masuk ke tryout PPMB tryout Gunadarma, silahkan. Nah, untuk calon mahasiswa yang sudah ikut tryout waktu SMA itu silahkan segera berkunjung di situ. Tapi memang kita sebentar lagi akan buka ya, sekitar bulan, ya nggak lama, minggu ini kita akan kita akan share ke mereka, kita akan blast ke mereka beberapa informasi. Mereka bukan diterima di mana, mereka harus kan kalau mau mengunjungi situsnya atau webnya kan mereka harus punya akses masuk. Iya, betul. Nah itu. Dan yang satu penting, akses masuk itu nggak boleh ganti nomor telepon, karena WhatsApp itu dan SMS menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting dalam proses pendaftaran seperti ini, dan email. Pastikan. Kan kadang-kadang kalau masih SMA, email suka ganti-ganti gitu ya. Tidak formal, namanya aneh-aneh gitu. Tapi yang pasti begini, pastikan 3 tadi, SMS, WhatsApp, dan email itu tetap. Karena itu menjadi jaringan yang sangat penting untuk kita memberikan informasi. Jadi untuk adik-adik yang selama ini menggunakan liminho. Iya kan emailnya aneh-aneh ya, yang masih SMA ini ya. Sekarang tetapkan hati, pakai nama asli. Betul. Jangan dirubah-rubah gitu ya. Jangan sampai ganti, apalagi lupa passwordnya kan. Karena semua pengumuman dan lain sebagainya ada di sana. Iya, betul. Kan kita komunikasinya seperti itu. Jadi kalau nggak ada komunikasi itu, mereka bagaimana caranya mau akses gitu. Jadi setelah masuk ke dalam websitenya, kemudian mendaftar. Betul. Syarat-syaratnya? Ya, kalau untuk yang reguler online itu syaratnya memasukkan biasa ya, dia beli formulir dulu. Aktivitas beli formulir jangan lupa ada, kita menggunakan VA, virtual account, sehingga setiap mahasiswa akan berbeda, dan jangan menerima VA-nya temennya terus dibayar, nanti yang bayar temennya nanti. Kan itu unik ya, unik sesuai dengan namanya. Jadi jangan sampai bertukar-tukar itu, karena pilihan pasti berbeda gitu. Nah, ketika sudah membayar formulirnya, kemudian mereka baru bisa menyelesaikan pengisian formulir, kemudian memilih program studi. Kalau sudah memilih program studi, ada beberapa syarat yang harus dimasukkan, diupload ya, diantara nilai dari mahasiswa itu yang diambil dari nilai raport. Kemudian kopi raport itu hard copy-nya harus diupload, dan tidak boleh ada perbedaan. Nilainya yang akan diupload tuh ada 6. 3 wajib, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, itu wajib. Dan yang 3 lainnya sesuai dengan prodi atau jurusan yang mereka mau. Kalau misalnya dia dari SMK ekonomi, ya non eksak, mereka pasti masukkan yang ekonomi, nilai apalagi yang non eksak supaya mereka sesuai dengan pilihannya. Basisnya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan mereka memperoleh grade, memperoleh pemeringkatan. Karena pemeringkatan ini akan menentukan jumlah uang kuliahnya. Begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi ada
3 nilai wajib dan 3 nilai yang sesuai pilihan yang paling bagus. Saya milihnya seperti eksak kimia, saya mau masuk ke atau fisikanya, saya masuk ke TI atau nah silahkan gitu. Kan beberapa STM ada mata pelajaran yang bisa mendukung prodi pilihannya. Jadi itu. Jadi yang bisa dicari di sana ada program studinya untuk diploma. Itu ada D3 akuntansi, betul. Kebidanan, kita punya 5 ya. 5 ya Bu ya? 5, kebidanan sekarang sudah menjadi S1. Oh S1, oke. Jadi akuntansi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, kemudian teknik komputer sama sistem informasi. Oke, kemudian sarjana itu ada agroteknologi. Iya. Agroteknologi, pariwisata, farmasi, syariah, itu beberapa prodi yang baru. Yang baru ya. Dan itu biasanya untuk full beasiswa. Jadi mahasiswa itu belum benar-benar tidak membayar uang kuliah. Kemudian kedokteran. Ada kedokteran, juga manajemen, teknik ya, yang jelas ada teknik ya. Teknik itu mulai dari elektro, kemudian industri, mesin dan sipil. Teknik informatika. Kemudian magister, untuk Anda yang magister siapa tahu ya, S2 komunikasi, manajemen, sistem informasi, psikologi, profesi, sastra Inggris. Sastra Inggris ya? Ada 10 ya. Ada 10 program magister. Nah, itu untuk para orang tua ya. Jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya yang saat ini sudah kelas 12 ya. Betul. Yang jelas mereka sudah ujiannya udah belum ya? Anak kelas 12 ini sudah belum ya. Jadi nanti setelah ujian dari sekarang pun sudah bisa mendaftarkan, yaitu karena nilai rapotnya yang diambil adalah semester 4 dan 5 ya. Semester 4 dan 5 itu yang hanya untuk dilampirkan. Nah, nanti mengenai ijazah dan lain sebagainya setelah lulus dan lain sebagainya baru bisa Jadi jangan khawatir, nggak usah menunggu ijazahnya belum keluar. Oh, jangan ya. Nanti kesempatan ini malah kesempatan ini malah lewat. Nanti kita khawatirkan kan lewat karena sudah full book semuanya, mahasiswa sudah daftar, nanti dia nggak dapat tempat. Bu, mungkin terakhir, tips apa yang harus diperhatikan oleh calon-calon mahasiswa ya dan para orang tua untuk memilih perguruan tinggi yang baik? Baik, ini yang pertama harus diperhatikan quality tentunya. Nah, kalau untuk melihat kualitas di negara kita ini, kualitas perguruan tinggi itu kan baik perguruan tinggi maupun program studi itu kelihatan terukur dari akreditasi. Gitu. Nah, Gunadarma Gunadarma akreditasinya institusinya A. Nah, nanti tinggal lihat program studinya, carilah yang A gitu. Kecuali kami beberapa program studi memang masih B, karena mereka masih baru. Gitu. Jadi tentunya untuk dapat A enggak lah gitu, belum bisa gitu. Belum ada lulusan, belum itu. Jadi memang dari pemerintah untuk itu B saja sudah cukup bagus karena sudah akreditasi pasti. Gitu. Jadi kebetulan untuk quality ini yang terkait dengan akreditasi, Gunadarma sangat konsen, sangat konsentrasi untuk membuat akreditasinya bagus, menunjukkan bahwa quality kami bagus gitu. Jadi itu kualitas untuk prodi sama akreditasinya ya. Kemudian kita kalau terkait dengan pandemi seperti ini, tidak semua perguruan tinggi dengan fasilitas yang unggul bisa melaksanakan dengan proses belajar mengajar yang berkualitas. Nah, harus mencari perguruan tinggi yang benar-benar, meskipun proses perkuliahan kita menggunakan daring, kita berharap sedaring juga segera tatap muka lebih nyaman kan ya. Meskipun dengan daring, bisa dijamin bahwa proses belajar mengajarnya berjalan dengan berkualitas. Kalau ada daring virtual class, kita harus nyari komplement yang lain. Gunadarma kan melakukan itu. Jadi kita berupaya, sekalipun daring, ada proses tatap muka, ada proses daring ya, tatap muka di kelas berubah menjadi daring, dan ada V-class. Kalau V-class itu mahasiswa, materinya ini mereka harus berlatih, kemudian memberikan outputan, masukkan ke dalam aplikasi V-class lagi, dan dosen akan mengkoreksi gitu. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang ada, dan pastikan kalau kita memilih kan sekalipun daring, jangan sampai
kegiatan proses belajar mengajar itu menjadi kurang berkualitas. Betul. Gitu. Itu Iya. yang menjadi tips rasanya bagi mahasiswa baru yang harus mengerti, memahami bahwa memilih itu apa yang harus dipilih, kualitasnya dan proses belajar mengajar yang akan mereka itu. Dan kebetulan kami memiliki program studi yang sangat luas cakupannya, dan dia kan boleh milih apa saja. Iya. Nah, itulah keinginan mahasiswa tadi. Dia mau memilih yang komputer, dia mau memilih yang ekonomi atau komunikasi, psikologi, semuanya ada media untuk berpraktek, media untuk magang, media untuk di laboratorium mereka bisa melakukan praktek-praktek. Itu kan yang tidak semua mungkin kampus punya iya, itu. Sementara laboratorium yang ada di Gunadarma cukup lengkap dan memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Ya, jadi percayakan belum lagi beasiswa ya. Nah, belum lagi beasiswa. Percayakan pendidikan Anda perguruan tinggi di Universitas Gunadarma telah dibuka pendaftaran dengan mengakses www.gunadarma.ac.id. Semuanya lengkap, Anda tinggal lihat di sana. Mulai dari fakultas-fakultas yang Anda pilih, kemudian cara pendaftaran seperti apa, dan jangan ragu untuk putra-putri Anda kuliah di Universitas Gunadarma. Jadi kunjungi pendaftaran.gunadarma.ac.id. Pendaftaran.gunadarma.ac.id. Oke, Ibu Dr. Masodah SMSI MIKOM, terima kasih sudah berbincang dengan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Sukabumi, Serang, kemudian Kuningan, Indramayu, Kota Perak, Yogyakarta, dan Kulon Progo ini bisa menangkap dan mungkin langsung membuka websitenya dan bergabung di Universitas Gunadarma. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Masodah. Iya, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Mas Ilham. Ya, Terima kasih. dan sahabat Mega Suara di Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kota Perak, dan Kulon Progo. Demikian info Gunadarma untuk kali ini. Jangan lupa hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 Anda juga bisa mengikuti info Gunadarma. Saya Rudi Ilham dan semua kerabat kerja yang bertugas pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.